Hello student, how are you this morning? I hope healthy and happy today. Okay, welcome back. Study our lesson science for grade 2. Okay, this materi, how do we describe the weather? Bagaimana kita menggambarkan tentang cuaca ya, menggambarkan cuaca. Next, what kind of weather do you know? Nah, the weather, this number one, sunny day, hari cerah. Number two, cloudy day, hari berawan. Number three, windy day. Number four, rainy day, atau hari hujan. And then, how do we describe the weather? Bagaimana kita menggambarkan cuaca? Nah, nanti kita akan sampaikan beberapa cirinya ya. Oke, number one, sunny day atau hari cerah. Ciri-cirinya sebagai berikut. The sun gives us heat and light. The temperature is high. The sky is bright. Wearing t-shirt and shorts keep us cool. Don't forget to apply sunblock to avoid getting sunburned. It is also important to drink plenty of water. Nah, di sini matahari itu memberikan panas dan cahayanya. Kalau pada saat hari cerah, temperatur atau suhunya tinggi. Nah, langitnya pun bright, langitnya cerah. Nah, sebaiknya kita memakai t-shirt and short. Nah, kaos dan celana pendek. Nah, keep us cool, menjaga agar kita tetap sejuk. Don't forget, jangan lupa kita memberikan sunblock untuk menjaga tubuh kita dari paparan sinar matahari. It is also important to drink plenty of water. Jadi, jangan lupa juga minum yang banyak karena pada saat hari yang cerah, temperaturnya tinggi, pasti kita akan memerlukan banyak cairan. Nah, cairan dari mana yang harus kita berikan untuk tubuh kita? Yaitu dari minuman. Jadi, kita harus banyak minum, terutama minum air putih. Look at this picture ya. Jadi, lihat gambarnya yang ada di samping. Memberikan sunblock di kulit dan minum air yang banyak. Okay, next. What can you do on a sunny day? Jadi, sunny day weather is good for outdoor activities such as shadow tech or swimming. Nah, look at this picture, okay? Jadi, pada saat kita bermain itu lebih enak, lebih bagus cuacanya cerah. Nah, kita bisa lakukan, for example, swimming in the swimming pool. Jadi, kita misalnya bisa berenang di kolam renang. Nah, oke, bisa juga misalnya camping, shadow tech. Nah, itulah activities atau aktivitas yang bisa kalian lakukan pada saat sunny weather. Okay, and then cloudy weather atau hari berawan, cuaca berawan. Cloudy day, hari berawan. Nah, di sini ada beberapa cirinya ya. When there are plenty of clouds in the sky, it is a cloudy day. Nah, clouds cover the sun to block some sunlight and heat. As a result, it is less bright and less hot. Sunlight has to pass through the clouds before reaching us on a cloudy day. Jadi ciri-cirinya ini, jika langitnya banyak awannya, berarti itu dikatakan adalah hari berawan. Nah, biasanya matahari atau sinar matahari ditutupi oleh awan, jadi sinarnya itu terhalang oleh awan, makanya dia hasilnya kurang bercahaya atau kurang bersinar, less bright and less hot, jadi kurang hangat. Nah, mataharinya karena tertutup oleh awan. Nah, pada saat hari berawan, ini clouds
reaching us on a cloudy day. Jadi sinar matahari pun tidak bisa langsung mengenai tubuh kita, jadi harus melewati awan terlebih dahulu. Okay, next. Look at the picture. Jadi seperti inilah cloudy day. Jadi hari berawan. Sinar mataharinya ditutupi oleh awan. Okay, next. What can you do on a cloudy day? Apa yang dapat kamu lakukan pada saat hari berawan? Cloudy day. Nah, we can look at cloud shape on a cloudy day. Jadi kita bisa melihat langit, look in the sky, cloud shape. Jadi bentuk-bentuk awan. Nah, di sini ada beberapa gambar anak-anak melihat awan yang berbentuk seperti hamburger, look like a hamburger. Nah, jadi dia bentuknya seperti sebuah hamburger. Ada juga yang mengatakan looks like a dolphin. Jadi bentuknya seperti seekor lumba-lumba. Nah, inilah bisa kita lakukan pada saat hari berawan. Next, windy day atau hari berangin. Inilah beberapa cirinya. Winds have different strength. Jadi angin itu memiliki beberapa macam kekuatan. Jadi kekuatannya beda-beda ya. A light wind is called a breeze. A breeze move leaves. Nah, jadi angin sepoi-sepoi itu disebut angin sepoi-sepoi yang dapat menggerakkan daun, move leaves. A strong wind bends trees or breaks branches. Jadi ada juga angin yang kuat yang bisa mematahkan pohon dan cabang. Some winds are very strong. Beberapa angin itu ada yang sangat kuat. They can dangerous and can cause a lot of damage. Jadi mereka bisa membahayakan dan dapat menyebabkan banyak kerusakan. To keep the wind out, we can wear a windbreaker. Jadi agar tidak keluar angin, kita bisa memanfaatkan alat namanya pemecah angin. Nah, ini look at the picture. Jadi di sini ada gambar angin yang sangat kencang. Jadi bisa menggerakkan, hampir mematahkan pohon ya. Nah, ada anak-anak yang sampai berpegangan sangat kuat karena kekuatan anginnya juga sangat kencang. Oke, ini ada beberapa dangerous wind atau angin yang sangat kuat. Nah, angin yang bisa menyebabkan kerusakan ya. Number one, tornadoes. Nah, tornadoes seperti ini ya. Tornadoes itu jadi anginnya berputar-putar. Nah, bisa menyebabkan kerusakan di mana-mana. For example, building bisa merusak bangunan, tree, pohon, dan lain sebagainya. Now, number two, hurricane. Hurricane ini anginnya juga sangat kuat, jadi bisa merusak lingkungan. Nah, tornadoes and hurricanes can damage, dapat menyebabkan kerusakan diantaranya property, damage property, kerusakan property, crops atau tanaman pangan, and even endanger lives. Jadi bisa juga membahayakan kehidupan atau membahayakan nyawa ya nak ya. Oke, jadi kalau misalkan terjadi tornadoes and hurricanes, kalian harus hati-hati. Harus berhati-hati agar tidak membahayakan nyawa kita. Oke, next. What can you do on a windy day? Apa yang dapat kamu lakukan pada saat hari berangin? Oke, number one, look at the picture. Kid flying, bermain, menerbangkan layang-layang. Number two, wind surfing. Nah, bermain surfing ya di pantai, itu juga memanfaatkan energi angin. And then, number three, paragliding.
paragliding. This one, dia juga used wind. Sorry, dia memanfaatkan angin. Jadi dia bisa terbang karena ada angin. Nah, ada beberapa permainan yang dapat kalian lakukan pada saat hari berangin, windy day. Okay, number one, kite flying, and then windsurfing. Number three, paragliding. Okay, next. Wind can also be used for electrical energy. Jadi angin juga dapat dimanfaatkan untuk energi listrik. Jadi angin ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. For example, nah ini ada gambarnya. Look at the picture. Kincir angin. Nah, kincir angin ini asalnya dari Belanda ya, Nak ya. Asalnya dari Belanda. Jadi kincir angin ini dia memanfaatkan energi angin. Di sini ada kincirnya. Nah, ini kincirnya. Kincirnya ini dia bisa bergerak jika ada angin. Jadi gerakan angin tadi yang menggerakkan kincir ini akan menghasilkan namanya energi. Nah, energi ini akan disalurkan ke sebuah mesin namanya generator. Nantinya akan diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listriknya itu bisa kita gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Nah, seperti televisi. Nah, kemudian rice cooker. Boleh juga bisa untuk menyalakan lampu. Okay? Today, many windmills are used for the other use such as producing electricity. Jadi dia bisa menghasilkan listrik. Okay, and then the last materi, rainy weather atau cuaca hujan. Rainy day, hari hujan. Nah, di bawah ini ada water cycles. Nah, water cycles, before it's rainy, sebelum hujan, tiny drops, tetesan air, tiny drops of water, tetesan air in the clouds. Nah, di atas awan, mereka first join together. Jadi berkumpul bersama-sama and grow bigger. Nah, berkumpul bersama dan menjadi besar. When this happen, saat ini terjadi, clouds become thick, dark, and gray. Nah, jadi awan menjadi thick, dark, and gray. They hang low in the sky. Jadi setelah itu dia akan menggantung di langit. When the drop become too heavy. Nah, ketika atau saat tetesan menjadi terlalu berat, they fall a rain. Mereka sudah penuh dan menjadi hujan. Nah, itulah water cycles ya. Jadi nanti akan berputar seperti itu terus ya, Nak ya. When the weather is rainy. Ketika cuaca tersebut adalah hujan, strong wind blow and temperatures drop. Jadi anginnya kencang dan suhunya turun, drop ya. Sometimes, kadang lightning flashes and thunder booms. Jadi kadang muncul namanya kilat dan guntur yang menggelegar. We call this type of weather a thunderstorm. Jadi kalau seperti itu cuacanya disebut dengan hujan badai ya, Nak ya, ditandai dengan hujan. Kemudian
anginnya kencang, temperatur atau suhunya turun atau rendah. Lalu muncul lagi ada kilat yang menyambar, kemudian ada lagi thunder booms atau gunturnya menggelegar. Nah, gunturnya menggelegar. Nah, ciri-ciri seperti itu namanya adalah hujan badai atau thunderstorm. Okay, this one. Lightning can kill, never stand under a tree or in a open field during a thunderstorm. Jadi kalau kita sedang berada di luar, nah kita harus berhati-hati ya nak ya. Apalagi pada saat hari hujan, ada kilat, ada guntur menyambar, kita tidak boleh berdiri di bawah pohon atau di tanah lapang. Nah, itu bisa terjadi namanya hujan badai, makanya berhati-hati. Nah, kalau terjadi seperti itu kita tidak boleh di bawah pohon. Kenapa? Karena pohon bisa tumbang, nanti bisa mengenai tubuh kita. Oke, next. When too much rain falls. Nah, ketika terlalu banyak hujan, water covers the ground. Air menutupi tanah. Heavy storm can be dangerous and cause a lot of damage. Jadi, serangan yang sangat besar, yang sangat berbahaya, dan dapat menyebabkan banyak kerusakan. Nah, serangan seperti ini namanya adalah floods atau banjir. Nah, banjir ini dapat membahayakan, banjir dapat membahayakan lingkungan kita. Nah, selain lingkungan kita yang berbahaya, banjir juga dapat menyebabkan kerusakan, misalnya kerusakan bangunan, kerusakan mobil, bisa juga membahayakan nyawa kita. Oke, selain itu kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi floods atau banjir. We can stay dry in rainy weather by carrying an umbrella or wearing a raincoat. Jadi, kita dapat tetap kering di saat hujan, di saat cuaca hujan, karena kita bisa membawa namanya payung ya nak ya. Kita bisa membawa payung. Payung bisa melindungi kita dari air hujan. Atau or wearing a raincoat, atau kita bisa memakai ini ya namanya jas hujan ya. Jas hujan juga bisa melindungi diri kita dari air hujan. And then karena suhu atau temperatur drops, jadi karena temperaturnya turun, we can keep warm, kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap hangat in rainy weather by wearing a sweater. Jadi kita bisa memakai sweater kalau pada saat cuaca hujan, suhunya rendah, maka dari itu kita merasa kedinginan. Nah, agar kita tetap hangat, kita bisa memakai sweater. Oke, next. What can you do on a rainy day? Apa yang dapat kamu lakukan di saat hari hujan? Oke, number one, splash in puddles. Nah, splash in puddles ini adalah bermain percikan air. And then number two, play board games indoors. Jadi bermain game ini di dalam ruangan. Nah, itu bisa melindungi kita dari hujan ya. Kita bisa tetap main tapi di dalam ruangan. Oke, next. Look, that's a rainbow. Lihat, ini ada rainbow. Nah, seperti ini ya, rainbow atau pelangi. It appears when the sun shines on raindrops. Jadi, rainbow ini muncul pada saat matahari bersinar di atas tetesan air hujan. Rainbows appears in
the sky directly opposite the sun. Nah, jadi rainbow ini dia munculnya di samping cahaya matahari. Nah, bisakah kalian menyebutkan 7 colors of rainbow? Nah, kita sebutkan ya, the color of a rainbow. What are the colors of a rainbow? Number 1, red. Number 2, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay, red, orange, yellow, green, blue, indigo, and the last violet. How can I remember the order of the colors of a rainbow? Jadi, untuk menghafal warna-warna pelangi, kita bisa membuat singkatannya agar lebih gampang kita menghafalnya. Oke, kita bisa memakai Roy G. Biff. Ya, R, red, O, orange, Y, yellow, G, green, B, blue, I, indigo, V, violet. Atau bisa kalian gunakan Roy got bored in Vegas. Roy, R, red, O, orange, Y, yellow, got, green, bored, blue, in, indigo, and Vegas, violet. Oke, jadi menghafalnya boleh pakai Roy G. Biff or Roy got bored in Vegas. Oke, do you understand, my student? Oke. Thank you for attention. See you next meeting.